Orang yang takdir mu'allaknya dianggap enteng, tidak peduli, bahkan dia hanya memahami semua takdir adalah takdir mubrom, tidak perlu ikhtiar, tidak perlu usaha, yang penting aku hidup, selesai. Mau makan, yang penting itu nasi bisa langsung ke mulut, mau minum nggak perlu lagi dituangkan, nggak perlu lagi dibuka tempat minumnya, seakan-akan inilah takdir Allah. Ketika itu terjadi pada diri kita semuanya, Allah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kita hari ini yang sudah menyalahkan keadaan. Banyak dari kita yang sudah tidak yakin lagi untuk hidup memiliki Tuhan. Bahkan kita seringkali menyalahkan Allah, menyalahkan orang tua, bahkan menyalahkan diri kita sendiri dikarenakan kita tidak percaya lagi bahwasanya semua yang terjadi di atas dunia ini karena takdir. Nah, sampai pada kondisi kita jatuh sakit pun karena kita tidak percaya takdir. Berapa banyak? Salah satu masalah asam lambung, masalah stres, masalah kejiwaan, itu pokok utamanya adalah tentang ketauhidan kita kepada Allah Azza wa Jalla atau keyakinan kita terhadap rukun iman yang kelima, percaya terhadap qada dan qadar, itu dipertanyakan. Nah, kalau kita memahami di dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49, Allah ungkapkan dengan kalimat inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah telah menciptakan sesuatu di muka bumi ini, semuanya sudah memiliki standar ukurannya masing-masing. Termasuk kita sebagai manusia memiliki setiap dari diri kita standar kenikmatan, standar musibah, dan standar kesanggupan kita dalam menghadapi setiap masalah semuanya. Nah, ukuran-ukuran ini ternyata kita tidak terima. Berapa banyak kita, mohon maaf, harus membuat keputusan-keputusan terberat. Bahkan berita yang kemarin, seorang suami membunuh anak, membunuh istri karena takut tidak bisa memberikan makan, karena tidak yakin lagi dengan Tuhan, berarti dia sudah tidak percaya lagi dengan takdir. Konsekuensi hal ketika kita tidak bisa memahami dan meyakini bahwa setiap yang terjadi di atas dunia ini semua sudah dalam ketetapan Allah, akan mengakibatkan larinya kita dari rahmat Allah, semakin jauhnya kita dari ampunan Allah, bahkan semakin hancurnya kehidupan yang kita jalani hari ini. Di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 2, Allah menggunakan kalimat yang cukup jelas tentang statusnya di atas dunia ini beserta apapun yang kita pahami dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi, tidak mempunyai anak. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam kekuasaan yang dia pimpin. Berarti konsep rezeki baik di langit, baik di bumi, semua dalam genggaman Allah. Sakit atau sehat kita semua dalam hak Allah. Apapun yang kita jalani semuanya dalam koridor takdir Allah. Makanya Allah gunakan kalimat wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Dan setiap yang telah Allah ciptakan tersebut, Allah menetapkan ukuran-ukuran yang tepat. Pertanyaannya adalah, apa sih itu takdir yang sebenarnya? Mengapa ada bahasa-bahasa, ada takdir yang bisa kita terima, atau takdir yang bisa berubah, atau takdir yang memang sudah menjadi ketentuan Allah? Cara memahaminya, takdir dibagi kepada dua komponen. Pertama, takdir mubram, dan yang kedua ada takdir mu'allak. Apa itu takdir mubram? Adalah takdir yang memang sudah menjadi ketentuan-ketentuan Allah. Dan ketentuan-ketentuan ini tidak bisa didiskusikan atau tidak bisa dirubah lagi. Dikenal dengan kalimat takdir mubram.
Di mana kita mengatakan kalimat ini, bahwasanya takdir mubrom adalah takdir yang memang tidak bisa diperundingkan. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 78, Allah jelaskan dengan kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kita berada, kita tetap akan menemukan kematian. Mubrom, konsekuensi atau takdir yang jelas yang tidak bisa diperundingkan lagi adalah kematian. Dimanapun kita berada. Makanya kalimat ini menggunakan kalimat Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, kematian tetap akan datang. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hazihi min indillah. Dan apabila orang-orang ini mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Berarti terkait rezeki, ketentuannya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hazihi min indik. Nah, baru kejadian muncul. Allah menjelaskan beberapa orang kafir ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Bahkan ini juga terjadi di dalam orang Islam. Ketika dia mendapatkan musibah, dia mengatakan ini karena Muhammad, ini karena ini sebabnya itu. Kita mengembalikan semuanya berdasarkan asbab. Memang ada sesuatu yang sebab musabab, tetapi konsekuensi sebab musabab adalah salah satu konsekuensi dari takdir yang kita jalani selama hidup ini. Maka untuk takdir mubrom adalah takdir tentang ketetapan pasti tentang sehat atau sakit kita. Kalau Allah ingin membuat kita sakit, di detik itu kita akan sakit. Kalau Allah ingin menjemput ajal kita, maka di detik itu ajal akan berangkat. Tidak peduli sedang tidur atau sedang berdiri. Tidak peduli sedang berdiam diri atau berkendaraan. Tidak peduli di langit atau di bumi. Tidak peduli kalian sedang makan atau sedang minum atau sedang enak-enak. Asal datang takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa ditolak. Seperti kematian, maka itu tetap akan datang dengan kalimat walau kuntum fi burujim musyayyadah. Tetapi ketika dapat nikmat masalah rezeki, harus mengembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada takdir yang kedua, yang bisa kita rubah, yang bisa kita pahamin lebih lanjut. Apa itu? Dengan kalimat Allah cantumkan di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 dengan catatan Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kok, kecuali kita yang akan merubahnya sendiri. Nah, tadi kita memahamin ada takdir yang sudah menjadi ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Berarti yang disebutkan takdir yang tidak bisa dirubah adalah kematian. Tetapi ada takdir lain, takdir mu'allaq, yang Allah berikan opsi. Apa itu? Sehat atau sakit adalah takdir mubrom. Takdir yang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi ketika kita sehat mau berusaha atau tidak, itu adalah takdir mu'allaq. Kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah, mau bangun dari tempat tidur atau kita hanya bertiduran dari pagi sampai sore, itu takdir mu'allaq. Terletak pada pilihan, makanya kita diberikan akal oleh Allah Azza wa Jal, dan pembuktian ini dibuktikan di dalam Quran surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia tersebut diciptakan oleh Allah sebagai yang terbaik bentuknya. Yang puncak daripada yang terbaik tadi adalah diberikan akal untuk menentukan baik atau buruk dari sikap yang dia lakukan. Tetapi ternyata kita berbuat hal-hal yang tidak baik pada kondisi takdir mu'allaq, kita mengatakan dengan takdir mubrom, ya Allah, sudahlah, semua sudah diatur Engkau, aku tidak mau berusaha. Ini yang jadi masalah. Makanya di dalam Quran surah At-Tin menggunakan kalimat summarodadna hu asfala safilin. Orang yang enggan, orang yang banyak alasan, orang yang membuat alibi-alibi terkait kehidupan, padahal itu adalah takdir mu'allaq, maka dia dikembalikan oleh Allah Azza wa Jal summarodadna hu asfala safilin.
Orang yang takdir mu'allaknya dianggap enteng, tidak peduli, bahkan dia hanya memahami semua takdir adalah takdir mubrom, tidak perlu ikhtiar, tidak perlu usaha, yang penting aku hidup, selesai. Mau makan, yang penting itu nasi bisa langsung ke mulut, mau minum gak perlu lagi disuangkan, gak perlu lagi dibuka tempat minumnya, seakan-akan inilah takdir Allah. Ketika itu terjadi pada diri kita semuanya, Allah gunakan kalimat summa radadnahu asfala safilin. Allah akan membuat jatuh orang yang hanya memiliki alasan-alasan terhadap dunia. Bagaimana kita menarik kesimpulan takdir? Proses yang kita jalani di atas dunia ini tetaplah berjalan. Yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena itu takdir mu'allak. Kaya atau tidak itu urusan nanti. Tetapi ikhtiar kita adalah salah satu nilai terpenting. Karena dalam salah satu ikhtiar tersebut menjadikan kita dinilai dalam ibadah. Tetapi bagaimana hasil itu adalah konsekuensi yang Allah berikan, dikenal dengan kalimat takdir mubrom. Urusan sehat atau sakit dari pekerjaan yang kita jalanin itu adalah ketentuan Allah. Tetapi bersungguh-sungguh adalah ketentuan kita, dikenal dengan kalimat takdir mu'allak. Urusan matinya di mana itu urusan Allah. Tetapi urusan takut dengan mati adalah urusan kita. Bagaimana persiapan kita menjelang kematian? Oh, kita paham nih. Jangan takuti kematiannya, karena mati sudah pasti. Tetapi persiapan menjelang kematian itu harus menjadi tanggung jawab kita. Oh, kita takut membangun rumah karena nanti rumah terbangun akan mati. Bukan urusan kita. Bangun rumah sebagai persiapan, jangan sampai menjadi muslim yang lemah. Jangan sampai menjadi orang yang meminta-minta. Biar apa? Kita jangan lagi berlandaskan takdir aku cuman begini kok. Kondisi aku cuma seperti ini kok. Allah sudah menentukan kondisi aku begini. Untuk apa lagi aku berikhtiar? Hei manusia. Di sini teguran Allah. Disinilah celakanya kita semuanya. Tetapi kalau kita mengatakan dengan kalimat, ya Allah, sakit sudah kujalani ya Allah. Ya Allah, semua yang kurasakan sekarang begitu pahit dan pedih ya Allah. Apakah ini takdirku ya Allah? Allah ingatkan kita di dalam Quran surah Al-Insyirah dengan kalimat alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan yang sedang kita hadapi, yang kita anggap ini takdir, ya Allah, apakah ini takdir mubromu? Ya Allah, apa ini ketetapanmu? Allah janji, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Oh, kesusahan nih yang kita jalanin, yang kita anggap adalah takdir terberat kita. Tidak. Setiap kesulitan akan lahir sebuah kenikmatan-kenikmatan. Setiap kesulitan akan memunculkan kemudahan-kemudahan. Bukankah kita kenal banyak peristiwa-peristiwa Rasulullah SAW yang cukup parah secara kehidupan? Tetapi kenikmatan yang dia dapatkan sebagai janji dari Allah Azza wa Jalla berupa nikmat surga adalah suatu ketetapan yang pasti bagi orang-orang yang yakin semua karena Allah dan mengembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya teman-teman sekalian, menjalani kehidupan ini jangan lengah. Jangan terlalu berpangku tangan mengembalikan semuanya karena takdir. Mengembalikan semuanya ini tidak mungkin. Ini sudah menjadi ketentuan. Kita tidak punya privilege. Kita tidak punya kemudahan untuk akses segala macam. Karena takdir kita sebagai orang miskin. No, nggak ada. Miskin atau kaya itu hanyalah permainan dunia yang Allah ingin kasih kepada siapapun yang berhak. Tetapi kalau kita tidak merubah nasib dengan kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau memang kita tidak mau berubah, ya nggak mungkin berubah, teman. Kalau kita hanya berbaring-baring di kasur, berarti cuma di kasur tempat kita. Tapi kalau kita sudah ikhtiar, kita sudah bersungguh-sungguh, kalaupun ternyata takdir kita tidak menentukan kita untuk sukses dengan segera. Kalaupun ternyata takdir kita untuk tidak kaya dengan segera. Kalaupun ternyata takdir kita untuk tidak sehat dengan segera. Allah pastikan setiap kesusahan-kesusahan yang kita miliki, kesusahan-kesusahan yang kita rasakan, kesusahan-kesusahan yang kita simpan, pasti Allah akan ganti fa inna ma'al usri yusra.
Setiap kesusahan akan dilahirkan kemudahan yang kita hanya tinggal menunggu. Dari ikhtiar yang kita lakukan, biarkan Allah menentukan takdir mubram, biarkan Allah menentukan bagaimana konsekuensi kita menjalani hidup di atas dunia. Tetapi kalau sudah bersungguh-sungguh, kita kenal dengan ungkapan orang Arab, menjaddah wajadah. Siapa yang sudah bersungguh-sungguh, maka kita tidak pernah tahu antara doa kitakah yang diterima atau takdir yang memang Allah rubah terhadap kita-kita yang bersungguh-sungguh terhadap apapun yang kita minta. Pasti dijawabkan, pasti mendapatkan wajadah. Apapun yang kita sungguhkan, insya Allah akan kita dapatkan. Semoga ini menjadi keberkahan dan inspirasi kita dalam menikmati takdir dan menjalani takdir di atas dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.